Antiochus I dari Syria pada tahun 280 sampai 261 sebelum Masehi berusaha mengalahkan Palestina tetapi tidak berhasil. Putranya Antiochus II bersedia untuk menikahi Bemike, putri Ptolemus, pada tahun 249 sebelum Masehi. Asalkan dengan demikian dia mendapatkan hak atas takhta. Setelah kematian Ptolemeus, dia menceraikan Benike untuk menikahi kembali istrinya yang terdahulu, Laodice, tetapi akhirnya Laodice meracuni dia dan membunuh Benike serta anaknya. Ptolemeus III Euergetes pada tahun 246 sampai 227 sebelum Masehi yang ingin menuntut balas menyerang Syria dan merampoknya. Peperangan terus berlanjut dengan kemenangan yang silih berganti hingga Ptolemeus IV mengalahkan Antiochus III di Rafia pada tahun 217 sebelum Masehi. Pasukan Syria diusir dari Yerusalem dan negeri ini dikuasai Mesir. Pada tahun 198 sebelum Masehi, peperangan pecah kembali. Pasukan Mesir menderita kekalahan besar dan Palestina sekali lagi dikuasai oleh bangsa Seleucus. Seleucus meninggal dunia pada tahun 175 sebelum Masehi dan digantikan oleh saudaranya Antiochus IV, seorang Helenis sejati. Dia adalah seorang pemimpin yang bersemangat, tetapi perangnya sangat aneh sehingga dia lebih sering dipanggil Epimanes, si orang gila, daripada Epiphanes, penjelmaan dewa, yang merupakan gelar resminya. Antiochus mencampuri urusan dalam negeri Palestina dengan menggami Onias III dengan saudaranya Yason, yang berjanji akan menyumbang sejumlah besar dana ke dalam perbendaharaan raja dan memperkenalkan kebudayaan Yunani pada rakyat, asalkan bangsa Yahudi dinyatakan sebagai warga negara Antiokhia. Antiochus terlibat dalam suatu persengketaan dengan Mesir. Khawatir bahwa Yason akan berbalik menentangnya, dia menggantikannya dengan Menelaus, seorang Yahudi Helenis lainnya, yang mendukung pemerintahan Syria. Penyerbuan Antiochus ke Mesir menemui kegagalan karena penguasa Romawi memaksanya untuk mundur. Kesal karena kegagalannya ini, dia kembali ke Yerusalem dengan penuh keberangan dan menumpahkan kemarahannya pada orang Yahudi. Sejumlah besar penduduk kota itu dijual sebagai budak. Tembok kota dihancurkan, bait Allah dirampok dan diubah menjadi kuil pemujaan dewa Zeus di Olimpia. Pada tanggal 15 Desember 168 sebelum Masehi, sebuah patung dewa itu didirikan di atas mezbah dan 10 hari kemudian seekor babi dikurbankan untuk menghormati dia. Mezbah berhala didirikan di mana-mana di seluruh negeri dan penyelenggaraan perayaan-perayaan kafir dijadikan kewajiban. Yudaisme ditumpas habis. Mereka yang kedapatan menyimpan atau membaca Taurat akan dihukum mati. Pelaksanaan hukum Sabat dan sunat dilarang. Ketika berita mengenai kekalahan pasukannya didengar oleh Antiochus IV, dia begitu terpukul hingga meninggal dunia. Tidak lama kemudian peperangan diteruskan oleh penggantinya Yudas Makabeus meminta pertolongan pada Roma. Tetapi meskipun dia mendapat jawaban yang simpatik, bantuan mereka tidak kunjung datang. Dia tewas dalam pertempuran dan digantikan oleh saudaranya Yonatan. Peperangan terus berlanjut hingga tahun 147 sebelum Masehi, ketika saudaranya yang lain, Simon, diakui sebagai sekutu oleh Demetrius II, seorang pewaris takhta Syria. Pada tahun 142 sebelum Masehi, Demetrius memberikan kebebasan politik pada bangsa Yahudi, juga kebebasan dari membayar pajak sejak saat itu hingga seterusnya. Kemerdekaan Yudea sudah diperoleh dan
Perjuangan Wangsa Makabe sudah selesai. Kemenangan Wangsa Makabe menghentikan dominasi Wangsa Selekus di Palestina dan memberikan otonomi penuh pada negara Yahudi, sehingga kedatangan bangsa Romawi. Tetapi pengaruh pendudukan Sedukia sangat kuat. Helenisasi yang dipaksakan membentuk bangsa Yahudi menjadi suatu masyarakat menyendiri dan nyaris tidak dapat membaur di antara negara-negara di mana mereka berada. Antipater adalah orang pertama dari dinasti Wangsa Herodes. Putranya Herodes yang dipanggil Yang Agung mewarisi seluruh bakat ayahnya dalam berdiplomasi dan memimpin. Dia juga mewarisi takhta atas Yudea yang kosong setelah wafatnya Hyrcanus. Farrar mengatakan bahwa Antipater mendirikan kerangka bangunan, Herodes melekatkan dinding-dindingnya dan mengubah tenda-tenda nenek moyang mereka, bangsa Idumea, menjadi sebuah istana raja yang pada masanya dianggap yang terindah di seluruh dunia. Herodes Agung 37 sampai 4 sebelum Masehi. Herodes mengawali pemerintahannya pada tahun 37 sebelum Masehi, pada waktu dia berusia 20